Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Mawardini W dari kelas 12 MIPA 3 UPTD SMA Negeri 5 Kota Parepare. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan metabolisme karbohidrat, dimulai dari yang pertama glikolisis, kedua tahap dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga tahap siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transport elektron. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sebenarnya itu metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya metabolismos, yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya, metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk pada tingkatan sel. Mungkin lebih sederhananya yaitu metabolisme karbohidrat itu adalah pengubahan glukosa menjadi ATP. Baik, itulah tadi pengantar dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci tentang tahapan-tahapan metabolisme karbohidrat. Oke. Selamat menyimak materi yang saya paparkan. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pertama metabolisme karbohidrat, yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa atau penguraian glukosa menjadi 2 rufat dan terjadi pada sitoplasma. Tahapan glikolisis terdiri dari 10 tahap. Yang pertama, glukosa akan difosforilasi pada atom karbon nomor 6 menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Untuk mengaktifkan glukosa ini, maka diperlukan energi dari pemecahan 1 ATP. Tahap selanjutnya yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Reaksi ini bersifat bolak-balik atau reversibel. Selanjutnya, pada fruktosa 6-fosfat akan ditambahkan gugus fosfat lagi pada atom karbon nomor 1, sehingga menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya, pada tahap keempat, 1 molekul 1,6 difosfat akan diuraikan menjadi 2 triosa fosfat yang berbeda, yaitu gliseraldehid, dehid trifosfat, dan dihidroksiaseton fosfat oleh enzim aldolase. Nah, tahap kelima yaitu senyawa dihidroksiaseton fosfat harus diubah menjadi gliseraldehid trifosfat untuk dapat diuraikan lebih lanjut pada reaksi glikolisis. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim isomerase triosa fosfat. Reaksi ini juga bersifat bolak-balik atau reversibel. Selanjutnya yaitu tahap ke-6. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim dehidrogenase gliseraldehid fosfat. Reaksi ini bersifat bolak-balik atau reversibel juga. Nah, pada reaksi ini gliseraldehid trifosfat mengalami dehidrogenase menjadi trifosfoglyceryl fosfat.
yang merupakan senyawa berenergi sangat tinggi. Selanjutnya tahapan ke-7 yaitu reaksi pemindahan gugus fosfat berenergi tinggi dari trifosfoglycerol fosfat ke ADP untuk membentuk ATP dan trifosfoglyceraldehyde yang dikatalisis oleh enzim fosfoglyceraldehyde kinase. Nah, tahap yang ke-8 yaitu reaksi ini melibatkan pemindahan gugus fosfat pada atom karbon nomor 3 yang digeser ke atom karbon nomor 2 dari molekul gliseraldehyde. Reaksi ini dikatalisis oleh fosfoglyceraldehyde mutase. Nah, selanjutnya tahapan ke-9. Ya, tahapan ke-9 ini terjadi dehidrasi atau penghilangan molekul air dari molekul 2 fosfoglyceraldehyde untuk menghasilkan fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Jadi yang merah-merah ini merupakan enzim yang membantu pada proses-proses tersebut. Nah, proses terakhir yaitu tahapan ke-10. Nah, pada tahapan ini pemindahan gugus fosfat dari fosfoenol pirufat ke ADP sehingga terbentuk ATP dan pirufat dengan pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Setelah itu pada tahapan glikolisis ini terjadi hasil dari glikolisis ini yaitu 2 ATP, 2 NADH dan 2 asam pirufat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap selanjutnya dari metabolisme karbohidrat, yakni tahapan dekarboksilasi oksidatif. Tahapan dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di matriks mitokondria. Ya. Setelah dari tahap glikolisis, pirufat yang memiliki 3 atom C akan melepas 1 atom C dan 2 atom karbon keluar dari sel dan membentuk CO2. Sisa dari atom karbon tadi akan berubah menjadi asetat, lalu bertemu dengan enzim yang memutus salah satu ikatan ion hidrogen yang namanya pirufat dehidrogenase. Nah, apabila enzim yang bernama dehidrogenase, artinya itu enzim yang melepas ikatan ion H+. Nah, setelah ion H+ hidrogen dilepas, lalu ditangkap oleh NADH. NADH ini lalu berubah menjadi NADH+. NADH. Dan gugus karbon yang hanya kosong tadi diisi oleh koenzim A. Setelah diisi oleh koenzim A, maka asetat tadi berubah menjadi asetil CoA. Itulah tadi proses atau tahapan dekarboksilasi oksidatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat tahap 3 yaitu siklus Krebs. Nah, satu putaran siklus Krebs terdiri dari 8 tahapan, di mana tahapan pertama yaitu pembentukan asam sitrat yang terdiri dari 6 atom karbon oleh asetil CoA yang terdiri dari 2 atom karbon dan asam oksaloasetat 4 atom karbon yang dikatalisis oleh enzim sitrat sintetase.
Ya, selanjutnya yaitu tahap kedua, asam sitrat menjadi isositrat yang terdiri dari 6 atom karbon melalui cis akonitat yang dikatalisis oleh enzim akonitase. Selanjutnya yaitu tahapan ketiga, dehidrogenase isositrat menjadi alpha ketoglutarat yang terdiri dari 5 atom karbon dan karbon dioksida oleh enzim isositrat dehidrogenase. Selanjutnya yaitu tahap keempat, dekarboksilasi alpha ketoglutarat menjadi suksinil CoA yang terdiri dari 4 atom karbon dan karbon dioksida dengan bantuan enzim alpha ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya yaitu tahap kelima, suksinil CoA diubah menjadi suksinat yang terdiri dari 4 atom karbon dengan bantuan enzim suksinil CoA sintetase. Nah, energi yang tersimpan dalam molekul suksinil CoA digunakan untuk membentuk ikatan fosfat berenergi tinggi dalam molekul guanin nukleotida difosfat. Selanjutnya tahap yang keenam, yaitu suksinat mengalami dehidrogenase menjadi fumarat yang terdiri dari 4 atom karbon dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Nah, tahap yang ketujuh yaitu hidrasi fumarat membentuk malat. Nah, ini malat yang terdiri dari 4 atom karbon yang dikatalisis oleh enzim fumarat hidrase atau fumarase. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap terakhir, dehidrogenase malat membentuk oksaloasetat yang terdiri dari 4 atom karbon lagi yang dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Setelah itu putaran ini selalu terjadi berulang-ulang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahap keempat dari metabolisme karbohidrat, yakni transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, terjadi di kista mitokondria. Transport elektron akan mengubah molekul dari proses respirasi sebelumnya menjadi energi. Molekul yang dimaksud di sini adalah NADH, dan FADH2. Karena dua molekul ini membawa elektron yang energinya sangat tinggi, tapi sayangnya elektron yang mereka bawa tidak bisa digunakan oleh tubuh kita, sehingga harus diolah terlebih dahulu untuk menjadi ATP. Penukaran FADH dan NADH menjadi ATP itu prosesnya punya jalur yang berbeda. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah NADH NADH akan melepas 2 elektron ke membran dalam mitokondria atau krista. Kedua elektron tadi akan ditangkap oleh suatu protein di kista. Kita sebut saja ini adalah kompleks protein pertama. Karena elektron tinggi, mereka tidak mau berlama-lama di kompleks protein pertama, sehingga mereka akan keluar dari kompleks protein pertama. Ya, jadi awalnya itu NADH masuk ke sini, kompleks protein pertama. Setelah itu karena NADH tidak ingin berlama-lama di kompleks protein pertama, jadi setelah mereka keluar dari kompleks
kompleks protein pertama dengan membawa 2 elektron. Mereka membuat kompleks protein pertama ini memompa ion H+ dari bagian dalam matriks mitokondria keluar ke ruang intramembran. Selanjutnya, setelah elektron di luar, mereka akan bertemu sama yang namanya ubiquinon atau Qui. Di sini yang ini adalah ubiquinon atau Q. Setelah matriks NADH tidak melewati kompleks protein kedua karena di sini adalah tempat dari FADH2. Selanjutnya, ubiquinon ini akan mengantar elektron dari kompleks protein pertama ke kompleks protein ketiga. Setelah ke sini. Setelah elektron tadi berada di kompleks protein ketiga, maka akan dijemput lagi sama salah satu molekul protein yang namanya sitokom C. Di sini namanya sitokom C. Setelah elektronnya keluar, energi dirasa sudah cukup untuk memompa H+ ke ruang intramembran. Jadi setelah elektronnya keluar, kompleks protein ketiga memompa ion H+ seperti pada kompleks protein pertama tadi ke ruang intramembran. Setelah keluar, energi dirasa sudah cukup untuk energi sudah cukup. Nah, setelah itu elektron tadi diantar oleh sitokom C ke kompleks protein 4 di sini. Selanjutnya, di kompleks protein nomor 4 ini NADH itu harus menunggu dulu karena untuk melanjutkan proses harus diperlukan 4 elektron, sedangkan NADH hanya membawa 2 elektron. Selanjutnya FADH. FADH memulai perjalanannya di kompleks protein kedua. Setelah dari kompleks protein kedua, lalu dijemput sama enzim yang bernama ubiquinon tadi. Nah, bedanya kompleks elektron kedua dan yang lainnya yaitu ia tidak dapat memompa ion H+ saat elektron keluar. Setelah itu, setelah keluar dari kompleks protein kedua, maka dibawa ke kompleks protein ketiga. Nah, prosesnya ini sudah sama dengan proses NADH tadi. Di sini FADH2 membawa 2 elektron. Setelah keluar dari kompleks protein ketiga, maka energi sudah dirasa sudah cukup juga. Jadi, kompleks protein ketiga ini dapat memompa ion H+ dari dalam mitokondria keluar ruang intramembran. Setelah keluar, maka 2 elektron dari FADH itu bakalan dijemput oleh salah satu protein yang namanya sitokom C. Sitokom C. Nah, setelah dijemput, maka 2 elektron tadi akan bertemu NADH di kompleks protein keempat. Di kompleks protein 4 ini sudah berkumpul 4 elektron, 2 dari NADH dan 2 dari FADH2. Keempat elektron ini bakal keluar dan diikat sama 2 O2 dan 4 H+ di matriks mitokondria. Di matriks mitokondria, hasil dari ini adalah H2O. Nah, di saat yang sama 4 elektron keluar.
sehingga bisa memompa kan 4 elektron. Jadi untuk 2 elektron itu bisa memompa 1 H+. Apabila 4 elektron bisa memompa 2 H+. Sehingga NHDH itu di sini satu hidrogen, dan satu hidrogen. Jadi NADH itu menghasilkan 3 hidrogen. Sedangkan FH2 karena dimulai dari sini sehingga ia menghasilkan 2 ion hidrogen. Jadi total hidrogen selama proses ini adalah 5 hidrogen sampai kompleks ini. 5 atom hidrogen. Nah, ion-ion ini akan dipakai untuk ATP dan masuk ke kompleks protein enzim yang namanya itu ATP sintase. Ion H+ akan menggerakkan ATP sintase, akan menggerakkan ion ATP sintase. Ion H+ akan pindah satu-satu lewat ATP ini, ATP sintase. Pas satu ion H+ masuk ke dalam ATP sintase, ATP sintase ini bisa menyatukan satu molekul ADP dengan satu gugus fosfat dan menghasilkan yang namanya ATP. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.